Baik, ketemu lagi dengan saya, Pak Hermawan. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat berkesan dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Baik, materi kita untuk kali ini adalah KD 3.2 untuk lambang unsur, rumus kimia dan persamaan laju reaksi. Kita mulai saja ya. Jadi lambang unsur, apa sih yang dimaksud dengan lambang unsur? Jadi nanti semua unsur memiliki lambang yang berbeda-beda gitu ya, lambang unsur. Jadi materi kita kali ini adalah tentang lambang unsur gitu ya. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah orang yang berasal dari Swedia bernama Jöns Jacob Berzelius. Kemudian aturan-aturan yang beliau terapkan itu ada dua. Yang pertama adalah lambang unsur ditulis dengan huruf pertama, ini ada huruf pertama nama ilmiahnya dari unsur tersebut, ditulis dengan huruf kapital. Jadi diambil huruf depannya dan ditulis dengan huruf besar, huruf kapital. Sebagai contoh misalkan di sini sulfur. Nah, sulfur huruf depannya adalah S, maka disimbolkan dengan S. Kemudian karbonium, di sini ada karbonium, maka simbolnya adalah C. Kemudian ada nitrogen. Nah, ini ada nitrogen ya. Nitrogen, kemudian lambang unsurnya adalah N. Kemudian fosfor disimbolkan dengan P. Nah, muncul pertanyaan, jika ada unsur dengan huruf depan sama namanya, maka bagaimana? Nah, di sini ada aturan yang kedua. Jika unsur tersebut mempunyai nama dan huruf depan yang sama, nah di sini huruf depan yang sama, maka lambang unsur ditulis dengan dua huruf, yaitu huruf pertama ditulis dengan huruf besar dan huruf berikutnya ditulis dengan huruf yang kecil. Sebagai contoh misalkan tadi kan ada karbonium itu ya, karbonium huruf depannya adalah C, maka ketika ada nama kalsium huruf depannya C juga, maka ditulis dengan dua huruf, di mana huruf kedua adalah huruf yang kecil, maka simbolnya adalah Ca. Contoh lain di sini tembaga, kuprum, maka huruf depannya C, huruf keduanya adalah huruf U. Ingat hurufnya yang kedua adalah kecil. Ada kobalt di sini, kobalt huruf depannya C dan huruf keduanya adalah O. Apakah harus selalu dari huruf kedua? Tidak, nanti akan kita coba lihat gitu ya. Contoh yang lain, misalkan ada natrium di sini, ada natrium, huruf depannya adalah Na. Huruf depannya N, huruf keduanya adalah A. Ada juga neon, huruf depannya N, huruf keduanya adalah E. Kemudian ada nikel, huruf depannya N dan huruf keduanya diambil dari huruf kedua. Nah, sebagai contoh di sini, tadi pertanyaannya apakah harus dari huruf kedua? Coba di sini kita lihat. Nah, contohnya di sini ada platinum di sini ya. Ada platinum atau platina, bahasa Indonesianya adalah platina. Ternyata lambang unsurnya adalah PT, di mana huruf depannya P dan huruf keduanya adalah T. T ternyata di sini bukan huruf yang kedua. Contoh yang lain misalkan di sini ada magnesium, huruf depannya M, ternyata huruf keduanya adalah Mg, di mana G adalah huruf yang ketiga. Nah, itu beberapa contoh. Nah, contoh yang istilahnya kalau nama Indonesianya ini ya, klor, karbon, kalium, kalsium dan lain sebagainya. Kemudian nama latinnya ini ada, nah ini ada huruf depannya C, C, K, C, kromium. Nah, itu ternyata lambang unsurnya seperti ini, Cl, C, K, Ca dan Cr dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Baik, kalian tadi sudah mengenal lambang unsur, di mana lambang unsur ditulis dengan huruf pertama nama ilmiah,
besar. Jika ada yang sama maka aturan pertama dipakai, cuman ada tambahan di sini, huruf keduanya ditulis dengan huruf kecil. Nah, sekarang kita beralih ke pemahaman berikutnya, itu tentang apa? Tentang rumus kimia. Apa sih yang dimaksud dengan rumus kimia? Di sini yuk kita baca bareng-bareng. Rumus kimia adalah gabungan dari dua unsur atau lebih, baik itu unsurnya sama atau berbeda. Jadi oksigen dengan oksigen itu berarti ketika bergabung maka nanti akan sudah menjadi rumus kimia. Atau air, misalkan air itu adalah terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, ini unsurnya sudah berbeda. Nah, di sini unsurnya sudah berbeda, yaitu hidrogen dan oksigen. Kalau gas oksigen itu unsurnya masih sama. Jadi minimal ada dua unsur yang saling berikatan, baik unsurnya itu sama ataupun unsurnya berbeda. Contohnya tadi oksigen, O2 gas oksigen, air contohnya H2O. Tentunya dengan komposisi yang tertentu. Baik, penulisan rumus kimia itu sendiri bagaimana? Nah, di sini contohnya NaXBY. Keterangannya di sini, mari kita baca bareng-bareng. N yang terletak di depan itu sebenarnya apa? Ini disebut sebagai bilangan koefisien, yaitu apa? Angka yang terletak di depan rumus kimia untuk menunjukkan apa? Jumlah molekul. Nah, ingat-ingat ya. Angka di depan itu menunjukkan apa? Jumlah molekul. Ingat, jumlah molekul disebut sebagai koefisien. Kemudian A dan B. Nah, di sini kan ada A dan ada B. Kemudian X dan Y itu yang agak ke bawah di belakang lambang unsur. Kalau A dan B itu untuk apa? Untuk menunjukkan lambang atom. Seperti tadi oksigen itu lambang atom, hidrogen itu lambang atom, oksigen juga lambang atom. Kemudian X dan Y yang berada di bawah, di belakang lambang atom dan agak turun sedikit, itu disebut sebagai indeks. Kalau tadi di depan disebut apa? Koefisien. Kalau yang di bawah, di belakang itu disebut sebagai indeks. Indeks itu apa? Yaitu angka yang terletak di sebelah kanan bawah lambang atom, di kanan bawah lambang atom. Jadi lambang atom dulu, misalkan lambang atom, kemudian agak ke bawah dan di sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah atom itu sendiri. Nah, berarti oksigennya berarti ada 2. Seperti itu. Tapi kalau yang di depan itu menunjukkan apa? Jumlah molekul. Ingat ya, depan itu menunjukkan jumlah molekul, tapi kalau yang indeks menunjukkan jumlah atom. Sebagai contoh nih, bismillah ya. Contoh yang pertama yang A dulu. Contoh yang A itu contohnya adalah H2O. Ada angka depannya apa tidak? Jawabannya adalah ada, tetapi angkanya adalah 1. Untuk angka 1 di rumus kimia itu tidak pernah dituliskan, sehingga kalau tidak ada angkanya itu artinya berarti 1. Berarti ini indeksnya berapa? Indeksnya adalah bukan indeks. Bukan indeks, tetapi apa? Ayo diingat-ingat. Bukan indeks tetapi apa? Koefisien. Koefisiennya berapa? 1, karena di depannya tidak ada angkanya, itu artinya 1. Kemudian ini berarti angka 1 ini menunjukkan apa? Kalau koefisien tadi menunjukkan jumlah molekul. Jumlahnya berapa? 1 buah molekul. Maka jawabannya di sini apa? Artinya itu ada 1 molekul air. Ini sendiri disebut sebagai air, rumus molekul dari air. Nah, terdiri dari berapa atomnya? Atomnya untuk pertama, jumlah atomnya. Atomnya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu adalah hidrogen.
hidrogen, dan yang kedua adalah apa? Oksigen. Jumlah angkanya berapa di belakang H? 2, maka jumlah atomnya ada 2 buah atom hidrogen. Di belakang O ada berapa? Kalau tidak ada, itu jawaban salah, karena ini ada tapi jumlahnya adalah 1. Ingat, di kimia untuk rumus kimia tidak pernah menuliskan angka 1, sehingga jumlah oksigennya berapa? 1. Gitu ya. Berarti tadi jumlah atom hidrogennya ada 2 dan jumlah atom oksigennya ada 1. Ada 1 buah molekul air di mana hidrogennya ada 2 dan oksigennya ada 1. Nah, sekarang untuk yang B, jika rumusnya masih sama, rumusnya itu rumusnya adalah H2O, masih sama. Tapi apa? Koefisiennya, ayo angka depan itu disebut sebagai koefisien. Koefisiennya sudah 2. Koefisien itu ada, angkanya adalah 2. Sehingga itu artinya apa? Jumlah molekulnya ada berapa? Ada berapa molekul jumlahnya? Ada 2. Itu ya. Kemudian jumlah atomnya. Nah, ini makanya di sini jumlah molekul airnya ada berapa? Ada 2. Sekarang atomnya itu terdiri dari apa? Yang pertama itu adalah atom hidrogen, dan yang kedua adalah atomnya adalah atom oksigen. Nah, oksigen gitu ya. Ada hidrogen, oksigen. Angka di belakang hidrogen berapa? 2. Tetapi karena angka di depannya juga 2, maka tinggal dikalikan saja. 2 dikali 2 berapa? 4. Berarti ada 4 atom hidrogen. Gitu ya. Kemudian oksigennya ada berapa? Oksigennya adalah angka di belakang O berapa? Angkanya adalah 1. 1 dikalikan angka depannya 2, berarti 1 kalikan 2 ada 2 buah atom oksigen. Gitu ya. Kemudian yang C 4O2. Nah, yang C tadi adalah 4O2. Ingat, berarti jumlah molekulnya ada berapa? Molekul itu yang mana? Molekul itu yang angka depan ini. Ada 4 molekul gas. Ada gas oksigen. Nah, kemudian atomnya ada berapa? Atomnya di sini adalah berupa atom oksigen. Jumlahnya ada berapa? Ingat, nih angka di belakangnya ada 2. Gitu ya. Untuk yang C 3O. Nah, 3O yang D maaf. Yang D adalah 3O. Nah, berarti ada berapa molekul? Ada 3 molekul oksigen. Nah, di sini molekulnya adalah molekul oksigen. Kalau tadi apa? Gas oksigen, karena di sini sudah ada ikatan O dengan O, sehingga ketika oksigen berikatan dengan oksigen, wujudnya sudah menjadi gas. Penyebutannya seperti itu, gas oksigen. Tapi untuk 3O itu adalah molekulnya ada 3, karena ini belum ada ikatan sehingga masih unsur, maka disebut sebagai oksigen saja, seperti itu ya. Contoh yang lain, ini yang angkanya berbeda, anggaplah ini F gitu ya. F misalnya 3, misalkan adalah 3H2O, maka jumlah molekulnya berapa? Ada 3 molekul
H2O itu lambang unsur rumus kimia untuk apa? Untuk air. Berarti ada 3 molekul air. Kemudian jumlah atom hidrogennya ada berapa? Hidrogennya ada berapa? Nah, di sini tinggal 3 kalikan 2. Ada berapa? 3 kali 2 ada 6. Ada 6 buah atom hidrogen. Kemudian yang kedua itu ada atom apa? Oksigen. Angka depannya berapa? 3. Angka belakangnya berapa? 1. Sehingga 3 kali 1 adalah ketemunya adalah 3 atom. Ada atom oksigen. Gitu ya. Demikian tadi pertemuan kita kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat ke depannya ya. Yang jelas ini diingat-ingat karena nanti pasti akan berhubungan dengan ini semua. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.